Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru, berangkatlah kamu sekalian, khifafan, di waktu ringan, wasiqalan, dan di waktu berat, wajahidu, dan membilalah kamu sekalian, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kamu sekalian, fi sabilillah, di dalam agama Allah. Zalikum, demikian itu, khairun, baik, lakum, bagi kamu sekalian, in kuntum, jika ada kalian, ta'lamun, mengerti kalian. Berangkatlah membela agama Allah di waktu ringan, dalam keadaan ringan, tempatnya dekat, musuhnya sedikit, dan diperkirakan mendapatkan jarahan. Dan berangkatlah membela agama Allah di waktu berat, keadaan jauh, dan musuhnya juga kuat. Dan membela kamu sekalian di dalam agama Allah dengan harta dan tenaga kalian. Demikian itu, membela agama Allah dengan harta dan diri kalian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kalau kalian mengetahui, ya kerjakan. Ayat 41 ini keterangannya ada dua, yaitu mansukh, nasihnya ayat 91. Wa qala Sudiyu nusikhat biqaulihi laisa alal du'afa wala alal mardo. Di infiru khifafan wasiqalan. Ini penjelasan dari As-Sudi menjelaskan bahwa ayat ini dimansuh dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 91. Yang kedua, ayat ini tidak mansuh. Ayat ini muhkam. Maksudnya sudah semestinya membela agama Allah, keadaan berat, keadaan ringan, dengan harta dan dirinya. Laukana, andaikan ada, iku arodon, harta, qoriban, yang dekat, wasafaron, dan bepergian, qasidan, yang sedang, lattaba'uka, niscaya mengikuti mereka, munafik, ka, pada engkau Muhammad. Walakin, akan tapi, ba'udat, jauh, alaihim, atas mereka munafik, asyukkatu, bepergian. Jika engkau Muhammad berperang melawan orang-orang kafir di medan perang, dan di situ diperkirakan mendapatkan harta, kemudian tempatnya ya mendapat jarahan, tempatnya ya dekat, bepergiannya ya tidak jauh, maka orang-orang munafik itu mengikuti kamu. Mereka ikut perang bersama kamu. Akan tapi ketika perjalanan itu jauh bagi mereka, mereka tidak ikut perang. Jadi kalau perjalanan itu dekat, musuhnya itu ya ringan, enggak kuat, dan juga diperkirakan dapat rampasan perang, orang-orang munafik itu ikut perang bersama kamu. Kalau jauh, mereka tidak ikut. Wasayahlifuna, dan akan bersumpah mereka billah, dengan nama Allah. Lawis tatokna, jika kuat kami, la kharajna, niscaya keluar kami, makum, bersama kalian. Yuhlikuna, merusak mereka, anfusaum, pada diri mereka. Orang-orang munafik akan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah,
jika saya kuat berperang bersama kalian, maka saya akan keluar bersama kalian. Nah, mereka bersumpah bohong seperti itu, berarti mereka itu merusak pada diri sendiri. Yuhlikuna anfusahum, mereka merusak pada dirinya dengan sumpah bohong. Wallahu pun Allah ya'lamu, mengetahui Allah, innahum mereka orang munafik, lakadzibun, niscaya orang-orang yang bohong. Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu adalah bohong. Mereka hanya alasan dengan sumpah agar mereka tidak keluar berangkat perang. Afa, memaafkan Allah anka dari engkau Muhammad, lima azinta, karena apa memberi izin engkau, lahum kepada mereka orang munafik, hatta yatabayyana, sehingga jelas, laka bagi engkau, alladzina, orang-orang, sadaku yang sungguh mereka sungguh dalam imannya, wa ta'lama, dan mengetahui engkau Muhammad al-kadzibin, pada orang-orang yang bohong. Allah memaafkan kepada kamu. Kenapa kamu beri izin kepada mereka untuk tidak ikut perang? Kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak perang itu berarti salah, berarti keliru. Allah memaafkannya. Sehingga jelas bagimu, orang-orang yang sungguh di dalam imannya, dan engkau mengetahui orang-orang yang bohong dalam imannya, maka kamu harus mengetahui dengan sesungguhnya apakah mereka itu benar dalam imannya, yakni mereka itu betul-betul ada kepentingan, keperluan, dan apakah mereka itu hanya alasan saja. Ayat 43 ini mansukh nasihnya surat An-Nur ayat 62. Rujukannya, wa akhraja Ibnu Munzir wa Banu Abi Hatim wa Nuhas wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu fi qaulihi afallahu an kalima adzin talahum alayah. Qala, berkata Qatadah, summa anzalallahu ba'da dzalik, kemudian Allah menurunkan ayat setelah demikian itu, setelah surat At-Taubah ayat 43, Allah menurunkan ayat fi suratin Nur, di dalam surat An-Nur ayat 62. Fa idza sta'dzanu kalibadi sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum. Ketika mereka minta izin kepada engkau pada sebagian perbuatan mereka, kepentingan mereka, keperluan mereka, maka memberilah izin kepada orang yang kamu kehendaki. La yasta'dzinuka, tidak minta izin pada engkau, tidak minta izin untuk tertinggal dari perang. Alladzina, orang-orang, yu'min, yang iman mereka, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir. Ayu jahidu, bahwa membela mereka, bi anfusihim, ayu jahidu, bahwa membela mereka, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak minta izin kepada engkau untuk tertinggal dari membela agama Allah dengan harta dan dirinya. Kalau orang iman, ketika ada acara membela agama Allah, perang,
pasti mereka ikut dalam perang tersebut, tidak akan izin untuk tertinggal. Kalau orang munafik, mereka cari alasan supaya tidak berangkat perang. Tapi kalau orang iman, itu mereka selalu berangkat. Wallahul Allah alimun maha mengetahui bil muttaqin pada orang-orang yang takwa. Allah maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dzinuka, sesungguhnya minta izin kepada engkau Muhammad di ayat 44 ini tidak mansukh. Ayat 44 ini tidak mansukh. Di rujukannya fas-sahihu annahu laisa lin-naskhiha huna madakhalun. Jadi yang sahih bahwa ayat tersebut tidak mansukh liimkanil amal, karena tempatnya amal bil ayatain dengan dua ayat. Ayat 44 dan 45. Wadzalika demikian itu annahu bahwasanya innama aba, sesungguhnya mencela Allah alal munafikin kepada orang-orang munafik, ayyasta'zanuhu, bahwa minta izin mereka pada Nabi fil qu'ud, di dalam duduk, ala jihad, atas jihad. Minta izin kepada Nabi untuk duduk di rumah, tidak ikut berperang, min ghairi uzrin, tanpa uzur. Wa ajaza, dan memperbolehkan Allah lil mu'minin, kepada orang iman, al-istidzan, minta izin, lima, pada apa-apa, yaitu yang datang lahum, bagi mereka orang iman, min hajatin, dari kepentingan. Jadi kalau orang iman, bila mana ada kepentingan, nah itu diberi izin untuk tidak berangkat perang. Wa kanal munafiquna idza kanu mahu, dan orang-orang munafik ketika mereka bersama Rasul, fa'aradat lahum hajatun, lalu mereka mempunyai kepentingan, hajat datang kepada mereka. Lalu mereka, ketika mereka itu mempunyai kepentingan, zahabu min ghairi istidzanihi, mereka pergi tanpa minta izin kepada Nabi, yakni melonos. Kalau orang munafik itu melonos, tidak minta izin. Sedangkan orang iman, jika ada kepentingan dalam acara amrin jami', termasuk dalam hal ini adalah berperang, mereka minta izin. Maka ayat 44 ini tidak mansukh. Innama yasta'dzinuka, sesungguhnya minta izin pada engkau Muhammad, sapa alladzina, orang-orang, la yu'min, yang tidak iman mereka, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan iman hari akhir. Wartabat, dan ragu-ragu, kulubuhum, hati mereka, fahum, maka mereka, fi raibihim, di dalam ragu-ragu mereka, yataraddadun, sama bingung mereka. Sesungguhnya yang minta izin kepada engkau adalah orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman pada hari akhir. Hati mereka ragu-ragu, mereka bingung di dalam keragu-raguan, tidak bisa masuk dalam hidayah Allah. Mereka bingung di dalam keragu-raguan. Jadi pada intinya ayat 44 dan 45 ini tidak mansukh, tidak masuk. Bagi orang iman, ketika ada acara amrin jami', mereka minta izin kepada Nabi, maka mereka dipersilahkan.
Akan tapi bagi orang munafik, ketika mereka itu minta izin, ketika mereka mempunyai kepentingan, mereka tidak minta izin, mereka melonos. Walau aradu, andaikan menghendaki mereka al-khuruja, pada keluar berperang, la a'addu, niscaya siap-siap mereka lahu pada keluar, uddatan pada persiapan. Walakin akan tapi kariha benci Allah imbi'athahum, pada berbuatnya mereka atau keluarnya mereka. Fasabbatahum, lalu menghambat Allahum pada mereka. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, uqaudu, duduklah kalian, ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk. Andaikan orang-orang munafik itu menghendaki untuk keluar perang, ikut bersama Nabi berangkat di medan perang, pasti mereka mempersiapkan perbekalan atau sesuatu yang dipersiapkan untuk perang, baik fisiknya, baik kendaraannya, dan perlengkapan perang yang lain seperti tombaknya, pedangnya, panahnya. Itu pasti mereka akan mempersiapkan. Akan tapi Allah tidak senang berbuat mereka. Allah nggak senang kalau orang munafik itu keluar ikut perang. Karena kalau ikut dalam peperangan, mereka menjadi mata-mata. Mereka akan membocorkan rencana, strategi atau rencana perang, rencana perangnya orang iman kepada musuh. Sehingga Allah menghambat mereka. Ya, fasabbatahum, Allah menghambat mereka. Ya, artinya ya oleh Allah ya biarin, gak usah ikut sekalian, dan dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk di rumah, gak usah ikut perang aja kamu. Lau kharaju, andaikan keluar mereka, fikum, di kalangan kamu sekalian, mazadukum, maka tidak menambah mereka pada kamu sekalian, illa, kecuali khobala, pada kerusakan. Wala auda'u, dan niscaya menjatuhkan mereka munafik, khilalakum, di sela-sela kalian. Ya baghunakum, mencari mereka pada kamu sekalian, al fitnata, pada kerusakan. Wa fikum, dan di kalangan kamu sekalian orang iman, samma'una, orang-orang yang mendengarkan, lahum, untuk mereka kafir. Andaikan orang-orang munafik itu keluar di kalangan kamu sekalian, ikut keluar berperang di medan perang, maka orang-orang munafik itu menambah kepada kalian kerusakan. Justru kalau orang munafik ikut dalam perang, tambah rusak, ngerusu-ngerusui. Ngerusu-ngerusu itu ya malah jadi gak lancar. Dan mereka menjatuhkan pada sela-sela kalian. Artinya mereka mengfitnah kepada kalian, mencari, berusaha supaya orang iman itu bertemu dengan musuh. Mereka berusaha untuk menjatuhkan orang iman, menjebak
orang iman. Ya bagunakumul fitnah, mereka mencari pada kerusakan dan berusaha agar orang iman itu kalah dalam perang, berusaha agar orang iman itu lengah dalam perang. Wa fikum samma'una lahum, di kalangan kalian orang iman itu ada orang yang merusak, ada mata-mata, yaitu orang munafik yang menjadi mata-mata untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Wallahu, adapun Allah alimun, maha mengetahui bizzalimin, pada orang-orang yang aniaya. Allah maha mengetahui pada orang-orang yang aniaya. Ya, orang munafik itu, maka Allah tidak senang kalau orang munafik itu berangkat ikut dalam perang. Laqad ibtaghaw, niscaya sungguh mencari mereka orang-orang munafik al-fitnata, pada kerusakan, min qablu, dari sebelum itu, sebelum perang Tabuk, wa qallabu, dan membolak-balik mereka laka, pada engkau Muhammad, al-umuro, pada beberapa perkara, hatta jaa, sehingga datang apa al-haqqu, kebenaran, kemenangan, wa zuhara, dan tampak apa amrullah, perkara Allah, wahum, mereka munafik, yukarihun, orang-orang yang benci. Sungguh orang-orang munafik itu mencari kerusakan sebelum terjadinya perang Tabuk. Jadi sebelum terjadinya perang Tabuk, orang-orang munafik itu telah mencari kerusakan, berupaya bagaimana orang iman itu bisa rusak. Dan mereka orang munafik selalu berupadaya, wa qallabu lakal umur, orang-orang munafik bolak-balik perkara kepada kamu, yakni mereka selalu berupadaya, selalu mencari agar engkau Muhammad itu jatuh, rusak, kalah, sampai kebenaran datang, sampai kemenangan datang. Wa zahara amrullah, dan menang perkara Allah, agama Allah. Wahum karihun, orang-orang munafik itu benci. Begitu ternyata agama Islam, Nabi Muhammad yang menang, orang munafik itu benci. Jadi setelah agama Allah itu menang, orang munafik itu menampakkan dirinya masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam, yang tujuannya supaya tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Wa minhum, dan sebagian dari mereka orang munafik, man, ada orang yakulu, yang berkata dia, itu namanya Jaddu bin Qais, izan, memberi izin engkau, yakulu, berkata dia orang, yaitu Jaddu bin Qais, izan, memberi izin engkau, untukku, untuk tidak perang Tabuk, wala taftinni, dan janganlah mengfitnah engkau atau mempermalukan engkau padaku. Di sebagian orang munafik ada orang yang bernama Jaddu bin Qais, dia berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, berilah izin kepada saya untuk tidak ikut perang Tabuk, dan janganlah engkau
mempermalukan saya. Saya jangan diolok-olok, saya jangan dicemooh, saya jangan dipermalukan di hadapan umum. Allah berfirman, ala ingatlah fil fitnati di dalam kerusakan, sakotu jatuh mereka. Ingatlah, ya, dia alasan seperti itu, mereka itu jatuh dalam kerusakan. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, la muhitatun, niscaya meliputi, bil kafirin, pada orang-orang kafir. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu meliputi kepada orang-orang kafir. Artinya ya orang kafir itu nggak bisa menghindar dari neraka jahanam. Di atas ya jahanam, bawah jahanam, kanan kiri sekitarnya. Jadi nggak bisa pindah, nggak bisa sembunyi, nggak bisa kemana-mana. Artinya ya di mana-mana itu ya neraka. Jadi neraka jahanam itu meliputi, menguasai pada orang kafir. Mereka tidak bisa pindah dari neraka. Sababu nuzul ayat ini, diterangkan di salah satu tafsir. Wa qauluhu azza wa jal, wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Firman Allah azza wa jal, wa minhum man yaqulu idzalli wala taftinni, nazalat, turun apa ayat, fi Jadd bin Qaisin, di dalam Jadd bin Qais. Jadi ayat ini mengenai pada orang munafik yang pertama, Jadd bin Qais. Wa kana minal munafikin, dia adalah orang munafik. Wadzalika, demikian itu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama tajahhaza ila ghazwati Tabuk, ketika Nabi mempersiapkan untuk perang Tabuk, qala, berkata Nabi lil Jadd bin Qais, ya Aba Wahab, ini julukannya Jadd bin Qais. Hallaka fi jallati Banil Asfar, apakah kamu menghendaki di dalam al-gujunya Bani Asfar, yakni mendaki Nabi Arum, orang-orang Rum. Apa kamu ingin menghadapi, membantai al-guju orang-orang Rum? Tatakhidu minhum saroriya wawu sofa'u, kamu akan menjadikan mereka itu tawanan dan beberapa pembantu. Nanti dari orang-orang Rum itu kamu bisa mendapatkan tawanan dan pembantu. Faqala Jaddu, lalu Jaddu berkata, ya Rasulullah, laqad arafa qaumi, kaum saya telah mengetahui, anni rajulun maghrumun, sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki yang cinta, yang gandrung. Gandrung itu ya ketika melihat seorang wanita itu ya sangat nafsunya besar. Bihubin nisa, dengan cinta pada perempuan. Orang tahu kalau saya ini menyukai, menyenangi pada wanita. Wa ini isnya aku, aksya, khawatir aku, in ra'aitu, jika aku melihat banati Bani Asfar, wanita Bani Asfar, alla asbiro anhunna, bahwa saya tidak sabar dari mereka. Karena ceritanya itu wanita Rum itu sangat cantik sekali.
Idzan, memberilah izin engkau li untukku fil qu'ud, di dalam duduk. Berilah aku izin duduk di rumah saja di Madinah. Wala taftidni, dan janganlah engkau mengfitnah atau mempermalukan pada saya bina dengan perempuan. Wa u'inuka bimali, dan aku menolong kepadamu dengan hartaku. Ya, saya nanti ya apa kuda atau apa yang bisa saya bantu untuk kamu. Saya berilah izin duduk di rumah saja. Nah, nanti harta saya akan saya buat untuk membantu kamu perang. Qala, berkata Ibnu Abbas, i'talla Jaddu bin Qaisin, jatuh sakit sapa Jaddu bin Qais. Kemudian Jaddu bin Qais jatuh sakit, walam takun, dan tidak ada lahu bagi Jaddu ilatun, sebab. Sebenarnya enggak ada sebab sakit, ya alasan saja, ilan nifak, kecuali kemunafikan. Jadi sebenarnya ya enggak sakit, tubuhnya yang enggak sakit, badannya enggak sakit, tapi ya hatinya yang sakit karena kemunafikannya itu. Fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berpaling dari Jaddu, tidak mengurus atau membiarkan Jaddu bin Qais. Wa qala, berkata Nabi, qad adzintu laka, aku telah memberi izin kepada kamu. Ya udah, silakan, terserah kamu. Fa anzalallahu azza wa jal, lalu Allah menurunkan ayat fihi, dalam urusan Jaddu, wa minhum, yakni wa minal munafikin. Di wa minhum itu maksudnya, rujuknya dari sebagian mereka orang munafik. Man yakulu dzalli, yakni ndaki fit takhalluf. Tadi idzanli itu maksudnya berilah izin kepada saya untuk tertinggal, tidak ikut dalam perang. Wal qu'udu fil Madinah, duduk di Madinah. Wala taftini, janganlah engkau merusak pada saya, yakni mendaki bibanati Banil Asfar, dengan wanita Bani Asfar, wahum ar-Rum. Itu saya jangan sampai, atau wala taftini, dan jangan sampai merusak padaku, yakni bibanatil asfar, jangan sampai saya ini terpengaruh dengan wanita Bani Asfar. Ala fil fitnati saqatu, yakni undaki innahum, mereka waqa'u fil fitnah al-azimah wa ya an-nifaq. Yang dimaksud ala fil fitnati saqatu itu, sesungguhnya mereka jatuh dalam kerusakan yang besar, yaitu kemunafikan, wa mukhalafati Rasulillah, dan menyelisihi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wal qu'udu anhu, dan duduk jauh dari Nabi. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, yakni yaumul qiyamah. Sesungguhnya jahanam meliputi pada orang kafir, itu maksudnya besok di kiamat. Tuhita bihim, meliputi apa jahanam pada mereka. Wa tajma'hum, dan mengumpulkan Allah pada mereka fiha, di dalam jahanam. Itulah sifat orang munafik. Atau ketika ada acara sabilillah, ada kegiatan-kegiatan sabilillah, di situ perang bersama Nabi dan sebagainya, mereka minta izin, tidak mau berangkat perang. Intusibaka, jika menimpa padamu hasanatun, kebaikan, tasuhum, maka menjelekkan apa kebaikan pada mereka munafik. Jika engkau mendapatkan kebaikan seperti menang dalam perang Badar, mendapat jarahan, rampasan perang,
orang-orang munafik itu merasa dirinya itu ya susah. Kenapa orang iman kok menang? Kenapa kok sampai dapat rampasan perang? Jadi kalau orang iman itu dapat kemenangan, dapat jarahan, orang munafik itu nggak seneng. Wa in tusibka, dan jika mendapatkan atau menimpa pada engkau Muhammad musibatun musibah, kalah dalam perang, contohnya dalam perang Uhud, yaqulu, berkata mereka munafik, qad akhadna, telah mengambil padaku, min qablu, dari sebelum itu, musibah, wa tawallau, dan berpaling mereka dari perang, wahum, mereka iku farihun, orang-orang yang senang durhaka. Sebaliknya, jika engkau mendapatkan musibah, kalah dalam perang, orang-orang munafik mengatakan, qad akhadna amrona min qablu, untung kami sudah memikirkan, memperhitungkan untuk tidak ikut perang bersama kalian, sehingga kami tidak mengalami kekalahan. Untung tadi sudah saya perkirakan, sudah saya perhitungkan untuk tidak ikut perang, sehingga kami tidak mengalami kekalahan. Dan mereka berpaling dari perang, nggak ikut dalam perang. Mereka senang-senang durhaka ketika Nabi dan para sahabat kalah dalam perang. Rasain kamu kalah, tadi kan sudah saya beritahu. Jadi itulah sifatnya orang munafik. Ketika orang iman mendapatkan kekalahan, justru orang munafik itu senang-senang durhaka. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak menimpa padaku illa kecuali ma apa kataba yang telah menulis Allahu Allah, lana kepada kami, huwa Allah maulana kekasih kami. Katakanlah wahai Muhammad, kalian tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang telah ditulis oleh Allah untuk kami, kecuali yang sudah dikodarkan oleh Allah kepada kami. Jadi kalah menang itu sudah ada kodarnya, bukan karena perhitunganmu, bukan. Huwa maulana, walaupun kami mengalami kekalahan, Allah adalah kekasih kami. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah, falyatawakkal, supaya berserah diri, sepal mukminun, orang-orang iman. Supaya orang iman itu berserah diri kepada Allah, walaupun mereka memusuhi, mereka mengganggu, mereka mengusik, mereka mempermasalahkan kamu, ya biarin aja kamu supaya berserah diri kepada Allah, tetap menyerah kepada Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal tarabbasuna, tidak menunggu kalian, bina padaku, illa kecuali ihdal husnayain, salah satu dua kebaikan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, kalian tidak menunggu kami kecuali salah satu dua kebaikan. Jadi kalau kalian menunggu kejelekan kami, ya nggak pernah ketemu, Kalian hanyalah menunggu kepada kami
salah satu dua kebaikan ini. Ada kalanya kami menang dalam peperangan, mendapatkan jarahan, rampasan perang. Ada kalanya kami mati di medan perang, berarti mati syahid. Jadi kalau kalian itu mencari kejelekan kami, nggak ada, semua baik bagi kami. Kalian hanyalah menunggu salah satu dua kebaikan yang menimpa pada kami. Ada kalanya kami itu menang dalam peperangan, kemudian mendapatkan jarahan. Ada kalanya kami mati di medan perang, berarti mati syahid. Wa nahnu kami kunna tarabbasu, menunggu kami bikum pada kalian, ayusibakum, bahwa menimpakan pada kalian Allah bi'adzabin, dengan siksa, min indi, dari sisi Allah, au bi'aidina, atau dengan tangan kami. Justru kami menunggu kalian, menunggu apabila Allah menimpakan siksa kepada kalian dari sisi Allah, langsung disiksa oleh Allah, atau siksa melalui tangan kami, yaitu diperangi. Fatrabasu, maka menunggulah kalian, inna sekami makum, bersama kalian, mutarabisun, orang-orang yang menunggu. Silakan kalian menunggu. Kalau memang menunggu kejelekan yang menimpa kami, ya silakan. Sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu bersama kalian. Saya juga menunggu bahwa kalian akan disiksa oleh Allah. Ayat 52 ini tidak mansukh. Ini adalah tantangan kepada orang munafik. Kul, katakanlah Muhammad, anfiku, infaklah kamu sekalian, tau'an, karena taat, au karha, atau karena terpaksa. La yutaqabbala, tidak diterima, minkum, dari kamu sekalian. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang munafik, infaklah, mengeluarkanlah hartamu dengan kamu taat, karena ini perintah dari Allah dan utusannya, atau karena terpaksa. Mengeluarkan itu karena terpaksa supaya tidak diperangi, maka itu semua tidak akan diterima infak kalian. Kalian infak secara taat atau terpaksa, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Innakum, sesungguhnya kalian, kuntum, ada kalian, kaum fasikin, orang-orang yang fasik. Karena sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang fasik. Wa ma mana'ahum, dan tidak mencegah pada mereka, antuqabala, bahwa diterima, minhum, dari mereka, apa nafaqatuhum, nafkah mereka, infak mereka, illa, kecuali, annahum, senya mereka, kafaru, kufur mereka, billahi, pada Allah, wa birasulihi, dan pada utusan Allah. Wala ya'tuna, dan tidak mendatangi mereka, as-sholata, pada salat, illa, kecuali, wahum, mereka iku kusala, orang yang malas. Wala yunfikuna, dan tidak menginfakkan mereka, illa, kecuali, wahum, mereka iku karihun, orang-orang yang benci. Tidak ada yang mencegah kepada mereka orang-orang munafik apabila
nafkah mereka itu diterima. Gak ada yang mencegah, kecuali sesungguhnya orang munafik itu kufur pada Allah, kufur pada utusannya, dan tidak mendatangi sholat, tidak mengerjakan sholat kecuali mereka itu malas. Dan mereka tidak menginfakkan hartanya kecuali mereka itu benci. Benci dari infak. Mau infak karena terpaksa. Itulah ada penyebab infaknya orang munafik tidak diterima. Itu satu, mereka kufur kepada Allah dan utusannya. Yang kedua, mereka itu tidak mengerjakan sholat kecuali mereka itu malas. Dan yang keempat, yang ketiga, mereka mau infak tapi mereka benci. Itulah sifat-sifat orang munafik. Infak mereka, berapapun yang mereka infakkan gak akan diterima. Karena mereka itu kufur kepada Allah Rasul. Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali malas. Mereka tidak infak kecuali terpaksa. Nah, bagi kita orang iman, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang mendapatkan hidayah ini, ya dalam infaknya, dalam pembelaannya, supaya menginfakannya dengan hati ridho, hati senang. Fala tu'jibka, maka jangan mengherankan pada engkau Muhammad amwaluhum, harta mereka. Wala, dan jangan mengherankan pada engkau auladuhum, anak-anak mereka. Kamu jangan heran pada harta mereka. Berapapun harta yang mereka miliki oleh orang-orang munafik, orang-orang kufur, kamu jangan heran. Berapapun anak-anak mereka, berapapun anak-anak mereka, kecantikan anak-anak mereka, jangan sampai membuat kamu itu heran. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki Allah liyu'adzibahum, supaya menyiksa Allah pada mereka, biha, dengan harta, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa, dan keluar anfusuhum, nyawa mereka, wahum, mereka iku kafirun, orang-orang kufur. Wahum, mereka munafik, iku kafirun, orang-orang kufur. Sesungguhnya Allah menghendaki agar Allah menyiksa mereka dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia. Mereka diberi kekayaan itu tujuannya supaya Allah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, tambah susah, tambah menderita dengan adanya dia punya harta. Dan agar ruh mereka, nyawa mereka itu keluar dari jasadnya dalam keadaan mereka orang kafir. Artinya matinya orang-orang munafik itu dalam keadaan kafir. Wa yahlifuna, dan bersumpah mereka munafik billahi, pada Allah. Innahum, sesungguhnya mereka munafik, laminkum, niscaya dari kalian. Wama, dan tidak ada hum, mereka munafik, minkum, dari kalian. Walakinnahum, akan tetapi mereka munafik, kaumun, kaum, yafrokun, yang takut mereka, takut diperangi orang iman. Orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kami adalah golongan kalian. Wallahi inna ma'akum, demi Allah kami golongan kalian, aku juga iman. Ketika bertemu dengan orang iman, mereka mengatakan, qalu amanna, wa idza laqul ladina amanu qalu
amanna. Ketika orang munafik bertemu pada orang iman, mereka mengatakan, kami iman, kami bersama kalian. Nah, ingat, wahum wa ma hum minkum. Orang-orang munafik itu bukan dari kamu sekalian. Walaupun mereka mengatakan iman, walaupun mereka itu bersumpah kepada kalian menyatakan dirinya iman, mereka itu sebenarnya bukan golongan kalian. Tapi mereka itu adalah kaum yang takut kepada orang iman diperangi, sehingga mereka mengatakan amanah. Lau yajiduna, andaikan menjumpai mereka munafik, malja'an pada tempat pindah, au maghorotin atau gua. Au maghorot itu awil ghori fil jibal, gua yang ada di dalam gunung. Au muddakholan atau tempat masuk, yakni tempat persembunyian. Lawalau niscaya berpaling mereka ilahi pada malja'an au maghorot au muddakhola. Wahum mereka iku yajmahun, cepat-cepat mereka. Andaikan orang munafik itu mendapati tempat mengungsi atau ada gua, tempat untuk berlindung, atau ada tempat masuk, tempat persembunyian, maka mereka menuju tempat tersebut dengan cepat-cepat supaya tidak diketahui oleh orang iman, supaya bisa lepas dari pantauan orang iman, biar tidak ikut dalam perang. Itulah sifatnya orang-orang munafik. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang yalmizuka yang mencela dia padamu, fis sadaqat, dalam urusan zakat. Fa in utu, jika diberi mereka orang munafik minha, dari sadaqat, dari zakat, rodu, maka senang mereka. Wa illam yu'tau, dan jika tidak diberi mereka minha, dari sedekah, idzan, ketika itu tidak diberi, hum, mereka iku yaskhotun, marah-marah mereka. Sebagian dari orang munafik, ada orang yang mencela pada kamu dalam urusan pembagian zakat, yang bernama Harkus, julukannya Dzul Khuwaisirah. Mereka mencela kamu, mengatakan bahwa pembagian itu tidak adil. Jika mereka itu diberi dari bagian zakat, mereka senang, mereka gembira, mereka memuji padamu. Dan jika mereka tidak diberi dari bagian zakat, ketika itu mereka marah-marah, mereka mencaci maki pada kamu. Sababun nuzul ayat ini diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Nabi Salamah an Nabi Sa'id qala. Berkata Abu Sa'id, baina, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, membagi Nabi. Ja'a, datang Abdullah ibnu Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagi zakat,
Abdullah ibnu Dzil Khuwaisirah datang, At-Tamimiu, bangsa Tami. Faqala, lalu berkata Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, "I'dil, adillah engkau ya Rasulullah." Faqala, berkata Nabi, "Wailak, rusak kamu. Waman, siapa ya'dilu, yang adil, idalam adil, ketika tidak adil aku. Rusak kamu. Siapa yang bisa adil ketika saya tidak adil? Rasulnya nggak adil, siapa yang bisa adil? Kamu kok mengatakan i'dil itu loh." Kalau berkata Umar ibnu Khattab, "Dakni, membiarkanlah engkau Nabi padaku, adrib unukahu, memukul aku pada lehernya Abdullah bin Dzil Khuwaisirah. Biarkan saya membunuh dia." Qala, berkata Nabi, "Da'hu, membiarkanlah engkau hu padanya, biarkanlah, jangan kamu bunuh. Fa innalahu ashaban, dia mempunyai banyak teman. Yahkiru, menganggap sedikit, menganggap remeh, ahadukum, salah satu kalian, salatahu, pada salatnya ahad, ma'a salatihi, bersama salatnya ahad, wasiyamahu, dan puasanya ahad, ma'a siyamihi, bersama puasanya ashaban." Yahkiru, menganggap remeh, sopadukum, salah satu kalian, salatu, pada salatnya ahad, ma'a salatihi, bersama salatnya ashaban, wasiyamu, dan puasnya ahad, ma'asyami, bersama puasanya ashaban. Artinya, jika di salat kalian dibanding dengan teman-temannya Abdullah bin Dzil Khuwaisirah itu sangat sedikit sekali, nggak ada apa-apanya. Salat kamu jika dibanding dengan mereka ya jauh beda. Puasa salah satu kalian jika dibanding dengan puasa mereka ya jauh, nggak ada apa-apanya. Mereka ahli puasa, ahli salat. Yang merukuna, keluar mereka minadin, dari agama, kama yang meruku, sebagaimana keluar asahmu, panah, minaromiyati, dari sasaran. Mereka keluar dari agama sebagaimana panah keluar dari sasaran. Jadi sudah mengena sasaran, terus dilihat, yungzaru, dilihat, fi kuzadi, dalam sayapnya panah, fala yujadu, maka tidak dijumpai, fi, dalam kuzadihi, syai'un, sesuatu, nggak ada bekas darah yang yang menempel atau darah yang mengena pada panah tersebut. Tsumma yungzaru, kemudian dilihat, fi nasi, dalam ujungnya panah, fala yujadu, maka tidak dijumpai, fi, dalam ujung panah, syai'un, sesuatu, dilihat di ujungnya yang enggak ada. Tsumma yungzaru, kemudian dilihat, fi risof, di dalam risofnya. Risof itu karah. Karah itu yang mengikat antara batang dengan besi. Fala yujad, maka tidak dijumpai, fi, dalam risof, syai'un, sesuatu. Tsumma yungzaru, kemudian dilihat, fi nadhihi, dalam kayunya. Fala yujad, maka tidak dijumpai, fi, dalam nadhihi, syai'un, sesuatu. Di kayunya pun juga tidak ada. Padahal qad sabaqa, telah melewati apa panah, al farsa, pada kotoran hewan, hewan buruan yang diburu tersebut, yang dipanah, wadama, dan darah. Jadi padahal sudah melewati sasaran, tapi ketika dilihat tidak ada bekas sama sekali. Maksudnya mereka keluar dari agama Islam, tidak ada bekas
tidak ada bekas sama sekali yang yang menempel atau yang menyatu pada tubuh mereka, keluar seperti rambut keluar dari adonan roti. Tidak ada yang membekas, nggak ada yang menempel sama sekali. Ayatuhum, tanda mereka adalah rajulun seorang laki-laki, idayatihi di salah satu kedua tangannya, au qala atau berkata Nabi, sadayaihi kedua puntingnya, mislu sadayil mar'ah, seperti punting perempuan. Di salah satu tangannya itu ada tandanya, yaitu ada daging yang tumbuh seperti puntingnya perempuan. Au qala atau berkata Nabi, misul bat'ah, seperti lebihan daging, tadardaru, ginjur-ginjur. Ginjur-ginjur itu ya bergerak-gerak, nggak ada tulangnya. Yakhrujunya keluar mereka ala hini furqatin, atas masa golongan minanas dari manusia. Itu golongan pada saat terjadinya fitnah, itu Ali dan Muawiyah. Qala berkata sebuah Abu Sa'id, asyhadu, bersaksi aku, sami itu mendengar aku, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu, dan bersaksi aku, maksudnya menyaksikan bahwa anak alian senya Ali, qatalahu, membunuh sapa Ali pada mereka. Wa dan aku mau bersama Ali, jia didatangkan sapa birrajul, rajul ala na'ti ladzi, atas sifat yang na'atahu memberi sifat pada orang, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul rajul yang diterangkan oleh Nabi itu terjadi, ada. Kemudian Ali membunuh pada mereka. Qala berkata sebab Abu Sa'id, fanazat, lalu turun ayat fi dalam cerita Dzul Khuwaisirah itu, wa minhum mayal mizuka fis sadaqat. Walau annahum, andaikannya mereka, rodu, senang mereka, apa-apa atahum, yang memberi pada mereka, baik itu sedekah atau rampasan perang atau bagian yang lain, pembagian harta yang lain. Sapa Allah wa rasul, dan utusan Allah, wa qalu, dan berkata mereka, hasbuna, mencukupi pada kami Allah. Sayu'tina, akan memberi pada kami sapa Allah min fadli, dari keutamaan Allah, wa rasul, dan utusan Allah. Inasnya kami ilallah, kepada Allah, rohibun, orang-orang yang senang. Andaikan orang munafik itu ridho, senang terhadap pemberian yang Allah Rasul berikan kepada mereka, entah sedikit atau banyak, mereka senang dengan pemberian tersebut, dan mereka mengatakan hasbunallah, Allah yang mencukupi kami, rezeki kami, pertolongan kami, harta kami, maka Allah akan sayu'tinallahu min fadlihi, Allah akan memberi pada kami dari keutamaan Allah dan utusan Allah. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang senang kepada Allah. Nah, andaikan mereka mengatakan demikian, mereka mengatakan mereka itu ridho, senang dengan pemberian Allah, mereka mengatakan hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun, maka itu baik bagi mereka. Jawabnya lau, lakana khairal lahum, lakana khair lahum, maka itu baik bagi mereka. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilin, dan orang-orang
yang bekerja alaihi atas sedekah, alaihi atas zakat. Wal mu'allafati dan orang-orang yang dilemahkan atau dikumpulkan qulubuhum hati mereka. Wal mu'allafati dan orang yang dikumpulkan qulubuhum hati mereka. Maksudnya pengisap baru, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab dan di dalam budak. Wal ghorimin dan orang-orang yang keberatan hutang. Wa fi sabilillah dan di dalam agama Allah, jalan Allah, agama Allah. Wa ibni sabil dan ibni sabil, musafir. Faridatan ketentuan minallah dari Allah. Sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa zakat itu untuk 8 asnaf. Wa Allah alimun maha mengetahui, hakimun lagi menghukumi. Allah maha mengetahui siapa di antara kalian yang fuqara. Allah mengetahui siapa saja yang mendapatkan bagian. Dan Allah menghukumi, itu sudah menjadi hukum Allah bahwa zakat itu dibagi menurut ketentuan yang ada. Penjelasan bahwa zakat itu untuk 8 asnaf. Yang pertama lil fuqara. Jadi dalam ayat 60 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pembagian zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal yang terdiri dari zuru atau tijarah, itu pembagiannya 8 asnaf ini. Yang pertama adalah al-fuqara, lil fuqara. Yang dimaksud fuqara adalah orang yang mampu usaha, tetapi hasil dari usahanya itu tidak mencukupi keperluannya, tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Istilahnya mereka itu ya kurang, untuk makan itu kurang. Ya ada usaha, ada kerja, ada penghasilan, tapi hasilnya itu enggak cukup. Untuk makan itu masih kurang. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Yang dimaksud orang miskin adalah orang yang jatuh ekonominya, tidak mampu bekerja karena mereka cacat, karena mereka lemah fisik atau pikirannya. Itu. Jadi tidak punya penghasilan. Kalau masih jatuh ekonominya, termasuk mereka itu yang nggak punya penghasilan. Bisa jadi mereka ya cacat dan sebagainya. Yang ketiga adalah wal amilin, orang-orang yang bekerja mengurusi zakat tersebut, mulai dari orang yang memberikan penjelasan, orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan pengarahan, itu termasuk amil. Jadi orang-orang Islam, orang-orang iman itu dikumpulkan untuk diberi arahan tentang kewajiban zakat. Itu termasuk amil. Orang yang menarik zakat, mengambil zakat. Orang yang menulis, ini zakat dari siapa ini, berapa orang, berapa bagian. Kemudian orang yang mengumpulkan dari orang Islam kepada dari orang-orang Islam dikumpulkan jadi satu. Nah, itu termasuk pengumpul atau orang yang mengumpulkan zakat, itu termasuk amil. Orang yang menimbang, menakar, orang yang membagi, ini juga termasuk orang yang bekerja.
Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilemahkan hatinya, dilunakkan hatinya, itu penghisab baru, orang yang baru masuk Islam. Adapun pembagiannya ya nanti mana yang dipandang perlu. Kalau sekiranya nggak perlu diberi bagian ya nggak usah diberi bagian. Contohnya penghisab baru atau dia orang kaya, nah ini ya bila perlu dia kasih, kalau enggak ya nggak usah, karena nanti takutnya dia tersinggung, mendapat satu sok ya, malah nanti jadi tersinggung, sehingga mereka tidak lagi mau masuk Islam, mengatakan saya ini dianggap apa ini. Kemudian berikutnya wa firriqab, di dalam budak. Nah, untuk budak ini ya semua budak, utamanya adalah budak mukatab. Kemudian yang ke-6, wal gharimin, orang yang keberatan hutang. Yang dimaksud orang yang keberatan hutang ini untuk makan, bukan untuk usaha, bukan untuk berdagang, bukan untuk orang bisnis, enggak. Keberatan hutang ini dia tidak mampu membayar karena hutangnya ini untuk makan. Yang ke-7, wa fi sabilillah, dalam sabilillah, prakteknya masuk dalam baitul mal. Yang ke-8, ibnu sabil, itu orang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, pada saat pembagian zakat mereka mendapat bagian. Wa minhum, dan dari mereka alladzina, orang-orang yu'zuna, yang menyakiti mereka an-nabiyya, pada nabi. Wa yaquluna, dan berkata mereka, huwa nabi iku uzunun, mencuri pendengaran. Sebagian dari orang munafik yang bernama Tablil bin Harith, dia menyakiti pada Rasul. Dia menyakiti pada Rasul. Dan dia berkata, Muhammad itu selalu meneliti kejelekan orang munafik. Setiap ada orang yang lapor tentang orang munafik, selalu diterima. Wa yaquluna huwa uzunun. Muhammad itu mencari, meneliti kejelekannya orang munafik. Karena setiap ada orang yang laporan tentang orang munafik, pasti dibenarkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, udhunu khairin, mendengarkan kebaikan, telinga kebaikan, maksudnya mendengarkan kebaikan, lakum, manfaat bagi kamu sekalian. Memang Nabi Muhammad meneliti, akan tapi menelitinya Nabi itu meneliti yang baik, yang diterima dari orang iman, dari orang iman. Sepantasnya untuk kebaikan, untuk kemanfaatan kepada kalian. Ya, contohnya ya, Nabi setelah mendengarkan itu, kemudian Nabi nasihat kepada kalian, sehingga kalian bisa taubat, kalian bisa
menghentikan dari kemunafikan kalian. Adapun Nabi Muhammad yu'minu iman sapa nabi bila pada Allah, wa yu'minu dan percaya sapa nabi lil mu'minin kepada orang iman, wa rahmatun dan belas kasih lilladina pada orang-orang amanu yang iman mereka minkum dari kamu sekalian. Nabi Muhammad itu maksudnya Nabi Muhammad itu percaya kepada Allah, iman pada Allah, dan percaya membenarkan kepada orang iman, serta Nabi itu kasih sayang kepada orang-orang iman. Waladina dan orang-orang yu'zuna yang menyakitkan mereka Rasulullah pada utusan Allah, yakni orang-orang munafik yang menyakitkan kepada utusan Allah, lahum bagi mereka adzabun siksaan alimun yang pedih. Bagi orang yang menyakitkan Rasul, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Demikian para bapak, ibu, saudara sekalian, bahwa apa yang kita dapatkan dalam pengajian ini, mulai dari ayat 41 sampai 61, kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana sifat-sifatnya orang iman ketika diajak berjuang membela agama Allah, dan bagaimana sifat-sifatnya orang munafik ketika diajak membela agama Allah. Tentunya orang iman lebih semangat di dalam memperjuangkan agama Allah, sedangkan orang munafik adalah selalu mencari kesempatan untuk menghindar dari berjuang. Mereka bersumpah, mereka cari alasan apapun supaya mereka itu bisa terhindar dari perjuangan. Dengan berbagai macam alasan-alasan mereka yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Nah, maka kita selalu memohon kepada Allah supaya terhindar dari sifat kemunafikan. Doa yang sudah diajarkan yaitu Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dhaikil arzaq. Mengingat besar dosanya, ancamannya orang munafik, innal munafikina fid-darkil asfali minan nar, maka kita supaya menjauhkan diri dari sifat-sifat kemunafikan ini. Mudah-mudahan Allah paring kepada kita semua terhindar dari sifat kemunafikan, dan kita tetap menjadi orang iman yang mukhlis, orang iman yang lahir batin, orang iman yang semangat dalam membela agama Allah. Demikian para bapak, ibu, para saudara sekalian, ada kekurangannya, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.